tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan, dimanapun saudaraku berada yang menonton mudzakarah atau tausiah Habib ini, insyaallah semoga Allah sertai hidayah taufik inayah untuk kita semua. Tentunya agar tausiah ini, kajian ini lebih luas manfaatnya, Abi mohon dengan kerendahan hati ikhwan semoga ridho untuk mensubscribe, like, komen dan men-share. Insyaallah akan lebih luas manfaatnya dan menjadi jariah bagi ikhwan. Abi tidak bisa membalas kebaikan ikhwan kecuali Abi berdoa kepada Allah. Semoga amal ikhwan dalam mensubscribe, like, men-share dan komen menjadi jariah bagi insyaallah. Semoga ikhwan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, terutama dikuatkan iman dan Islam. Oke, jangan lupa sobrek. Atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkurullah alal abad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah daimatan bidawami mulkillah. Amma ba'd. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah. Semoga ikhwan saat ini dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, terutama dikuatkan iman dan Islamnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada lain tiada bukan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, ibadah. Yang artinya jadikan segala sesuatunya hanya untuk bertujuan akhirat, yaitu kampung halaman. Maka itu jadikan sebagai akhirat adalah tujuan utama, dan dunia hanya sebatas syariah, wasilah, sababiyah, jalan menuju tujuan utama yaitu akhirat. Dunia inilah kesempatan kita untuk membangun kampung akhirat, untuk membangun kampung halaman kita, yang dimana dengan perjalanan ini, fa insyaallah kalau kita senantiasa di dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka innallaha la yukhliful mi'ad. Tentu Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Kamu berbuat baik di dunia ini sekecil apapun kebaikan itu tidak akan lari kemana kecuali untuk dirimu sendiri. Wa in asatum fala, begitu pun sebaliknya kata Allah. Kamu berbuat dosa, kesalahan sekecil apapun dosa itu, salah itu akibatnya tidak akan pernah lari kemana kecuali kepada pelakunya. Dan kembalinya balasan Allah itu ada di dunia, ada juga di akhirat. Orang kalau berbuat baik di dunianya pun senantiasa banyak keberkahan, senantiasa dalam lindungan Allah, hidupnya penuh dengan keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dijaga kesehatannya, keluarganya sakinah, pikirannya tenang, hatinya juga tenang. Nah, di akhiratnya, wallahu alam bisawab, pasti Allah akan memenuhi janjinya. Apa? Ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Pelaku kebaikan sekecil debu pun kata Allah pasti akan saya perlihatkan, pasti akan dibalas oleh Allah. Tentu balasan Allah tiada lain tiada bukan adalah rahmatnya dengan surganya. Ikhwanul muslimin, jangan pernah kita menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu di mana Allah merahmati kita. Amal apa yang menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat Allah sehingga matinya husnul khatimah. Begitupun sebaliknya ikhwanul muslimin. Jangan meremehkan dosa, maksiat, kesalahan sekecil apapun, karena kita tidak tahu. Naudzubillah summa naudzubillah dari dosa apa yang menjadi penyebab petaka dari dunia sampai akhirat.
Ikhwanul muslim, berbicara amaliyah, kali ini Abi ingin terus mengungkap tentang amal-amal yang paling terbaik, tentang rajanya amal, tentang amal yang sangat dicintai oleh Allah, yang dirajakan oleh Allah. Maka dari itu perlu tahu ikhwan, rajanya amal adalah sholat 5 waktu. Kenapa? Sebab karena sholat adalah wadah daripada seluruh amal ibadah kita. Isinya zakat, puasa, haji, sodako, berbuat baik, nolong orang. Itu isinya. Sementara wadahnya adalah sholat. Kalau orang meninggalkan sholat, maka ibarat sesuatu tanpa tempat. Akhirnya ruddat anhu sa'iru amali, seluruh dan sebanyak apapun amal ibadah mereka, kalau meninggalkan sholat, mubazir dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengatakan, oh dia orangnya baik loh, rajin walaupun gak pernah sholat tapi rajin berzakat, rajin puasa, rajin nolong orang, dia gak pernah mabuk, dia gak pernah zina. Itu salah ikhwan. Kenapa? Sebab karena orang yang meninggalkan sholat tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Seperti apapun amalnya dia, kalau meninggalkan sholat, la khairalahu fihi, tidak ada kebaikan di dalam diri orang itu. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan rajanya amal. Ikhwanul muslimin, jangan pernah mengatakan orang yang nggak mabok, nggak judi itu baik walaupun nggak sholat. Itu salah. Justru perlu diketahui tidak ada dosa yang paling terbesar di dalam Islam kecuali tinggal sholat. Dengan dosa apapun tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan dosa meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat 1 waktu itu dosanya lebih besar daripada berzina ibu dan anak di dalam Ka'bah. Bahkan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang besarnya dosa meninggalkan sholat di dalam kitab Kabair. Di antaranya meninggalkan sholat 1 waktu, itu dosanya lebih besar daripada berzina 100 kali, lebih besar daripada membunuh 70 nabi. Bahkan batas-batas keislaman seseorang adalah sholat. Kenapa? Sebab karena sholat itu adalah imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman taroka hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia penghancur agama, maka dia musuh agama. Artinya ikhwan, kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka hilanglah batas daripada keislaman itu sendiri. Makanya jelas, man taroka sholatan wahidatan amdan muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja 1 kali saja, maka mereka telah menjadi kafir yang paling asli. Subhanallah wa bihamdihi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ikhwanul muslimin, sebaliknya, kalau orang rajin menjaga sholat 5 waktu, apapun kekurangannya, walaupun dia mati belum pergi haji, mati dia belum berzakat, mati dia belum berpuasa karena udzur, selagi masih menjaga sholat 5 waktu, masih ada jaminan dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin, ingat, man taroka sholatan khamsah amdan muta'amidan fajaja'uhum jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka balasannya setelah mati tiada yang pantas untuknya kecuali masuk neraka jahanam selama-lamanya. Subhanallah. Orang yang menjaga salat 5 waktu, tawanya tawa hakiki. Orang yang menjaga salat 5 waktu, hidupnya hidup yang penuh dengan keberkahan, hidupnya hidup yang asli. Dia sudah masuk surga sebelum ke surga. Ikhwanul muslimin, orang yang menjaga salat 5 waktu mendapatkan jaminan dari Allah, keberkahan, keselamatan, kejayaan dari dunia sampai akhirat. Sebaliknya, orang yang meninggalkan salat, seperti apapun dia bahagianya, di balik kebahagiaannya ada derita selamanya. Seperti apapun dia tertawa, di balik tawanya ada tangis selamanya. Seperti apapun kecukupannya harta, benda melimpah ruah, kalau dia meninggalkan salat, tidak ada artinya semua itu kalau harus masuk neraka selamanya. Ikhwan, jaga salat 5 waktu. Orang yang menjaga salat 5 waktu, apalagi dia orang yang menjadi hartawan, dermawan, derajatnya tinggi, pangkatnya tinggi, walaupun orang kecil, pengemis, orang miskin, kalau menjaga salat 5 waktu, dia lebih bahagia, lebih mulia daripada orang kaya yang meninggalkan sholat.
Orang miskin yang menjaga salat 5 waktu lebih bahagia dari mereka yang bahagia ada di dunia ini. Kenapa? Sebab karena ainul haq, si miskin yang menjaga salat 5 waktu akan menjadi si kaya. Si kaya yang meninggalkan salat 5 waktu akan menjadi manusia yang termiskin di akhirat nanti. Ehwanal muslimin, jaga salat 5 waktu. Insya Allah dengan salat 5 waktu sababiahnya kita senantiasa mati dengan husnul khotimah dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa disampaikan. Tentu banyak kekurangannya, tapi mohon hampura dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.